Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aksya, kembali lagi di AIS Accounting Insight Series. Di video kali ini kita akan membahas materi akuntansi keuangan menengah, yaitu persediaan. Persediaan itu sangat penting, apalagi persediaan itu sangat berpengaruh terhadap harga pokok penjualan dan laba perusahaan. Di akhir video nanti kalian akan memahami apa sih persediaan menurut standar akuntansi. Yang kedua, ada apa saja metode penilaian persediaan. Yang ketiga, ada apa sih perbedaan FIFO dan average. Yang keempat, ada contoh soal dari metode berikut. Ayo kita simak videonya, jangan di skip ya. Menurut PSAK 14, persediaan adalah aset lancar yang digunakan dalam kegiatan usaha yang berbentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi dan pemberian jasa. Tujuan dari adanya persediaan diantaranya: 1. Memenuhi kebutuhan atau permintaan. 2. Menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba. 3. Menjaga keberlangsungan produksi. Yang keempat, memberikan pelayanan sebaik mungkin. Selanjutnya, ada hubungan persediaan dan HPP. Persediaan sangat berkaitan dengan harga pokok penjualan atau HPP. Rumus dasarnya adalah HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Semakin besar HPP, maka laba akan semakin kecil. Namun sebaliknya, jika HPP kecil, laba akan meningkat. Artinya, metode penilaian persediaan sangat memengaruhi laba perusahaan. Selanjutnya ada sistem pencatatan dan metode penilaian persediaan. Yang pertama ada sistem periodik. Sistem periodik atau juga disebut sistem fisik adalah sistem pencatatan persediaan barang dagangan dengan cara mencatat setiap pembelian barang dagangan pada akun pembelian dan setiap penjualan pada akun penjualan, serta persediaan akhir barang dagangan diketahui dengan cara perhitungan fisik. Adapun dalam sistem ini, persediaan hanya digunakan saat mencatat persediaan awal dan akhir barang dagangan saja. Pada dasarnya, pencatatan dengan sistem periodik lebih sederhana daripada menggunakan sistem perpetual. Namun, demikian jumlah persediaan yang dimiliki tidak dapat diketahui setiap saat. Yang kedua, ada sistem perpetual. Sistem perpetual atau metode pencatatan terus-menerus adalah sistem pencatatan persediaan barang dagangan dengan cara mencatat setiap pembelian barang dagangan dan penjualan barang dagangan sebesar harga pokoknya pada akun persediaan serta setiap penjualan barang dagangan sebesar harga jualnya pada akun penjualan. Kemudian, harga pokok persediaan barang dagangan dicatat pula pada akun harga pokok penjualan. Nah, kan kita baru saja membahas apa sih sistem pencatatannya. Sekarang kita belajar metode penilaian persediaan. Menurut PSAK 14 dan IAS 2, metode yang diperbolehkan adalah FIFO dan rata-rata tertimbang. FIFO adalah harga pokok barang yang dijual dihitung dengan anggapan bahwa barang yang pertama masuk adalah barang yang dijual terlebih dahulu. Kekurangannya diambil dari barang yang masuk berikutnya. Yang kedua ada rata-rata tertimbang atau average. Metode penilaian persediaan dengan cara menghitung harga beli rata-rata persatuan setiap terjadi transaksi pembelian barang dagang.
Harga pokok rata-rata per satuan barang yang dijual adalah harga pokok rata-rata per satuan yang berlaku pada saat terjadi transaksi penjualan. Untuk metode LIFO tidak diperbolehkan dalam IFRS. Sekarang kita bahas satu persatu dengan contoh soal. Oke, jadi di sini ada sebuah soal. Jadi tanggal 1 adalah ada persediaan masuk sejumlah 4.000 dengan harga 800. Lalu tanggal 3 ada pembelian dengan 120 rupiah. Terus ada tanggal 6 ada penjualan yang keluar adalah 2.500. Tanggal 10 pembelian 1.000 barang masuk dengan harga 830. Lalu ada penjualan tanggal 15 seharga yang keluar 3.200. Lalu ada pembelian lagi yang masuk yaitu 2.000 unit dengan harga 850. Lalu ada penjualan di tanggal 25 Januari yaitu 1.500 unit. Lalu kita pakai dengan cara metode FIFO. Jadi metode FIFO itu kan tadi di tanggal 1 ada persediaan. Kita masukkan ke kolom persediaan sejumlah 4.000 dengan harga 800 dengan total 3.200. Lalu di tanggal 3 ada barang masuk sejumlah 2.000 unit dengan harga persatuannya 820. Lalu total jadi 1.640. Lalu kita pindahkan ke kolom persediaan. Jadi yang 4.000 ini turun ke bawah dengan harga yang sama terus langsung ditotal. Terus dari persediaan yang kita beli pada tanggal 3 itu masuk ke bawahnya dengan jumlah 2.000 unit dengan harga 820 di total menjadi 1.640. Lalu di tanggal 6 itu terjadi penjualan. Kita catat di kolom penjualan jumlah 2.500 dengan harga 800. Kenapa 800? Kita ambil dari harga pertama. Jadi FIFO itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, barang yang masuk pertama bakal keluar pertama juga gitu. Jadi 2.500 dikali 800 yaitu 2 juta. Lalu yang 4.000 ini kan udah diambil 2.500, lalu sisanya tinggal 1.500 dengan harga 800, lalu totalnya 1.200.000. Lalu yang 2.000 yang tidak ada pengurangannya itu turun ke bawah. Jadi 2.000 unit dengan harga 820 dengan jumlah 1.640. Lalu di tanggal 10 ada pembelian lagi sejumlah 1.000 unit dengan harga 830 dengan total harga 830. Lalu dimasukkan ke dalam kolom persediaan. Yang tadi 1.500 sama 2.000 ini diturunkan
ke bawah. Lalu ditambah 1.000 dengan harga 830. Lalu di tanggal 15 itu ada penjualan. Nah, penjualan ini ada 3.200. Nah, 3.200 itu kan tadi sisa ada yang pertama ada 1.500, jadi masih kurang kan. Nah, 1.500 ini diambil dari yang harga 800 itu dengan jumlah 1.200.000. Lalu yang sisanya 1.700 itu diambil dari 2.000 ini yang dengan harga 820 itu diambil dari situ. Lalu jadi totalnya 1.394. Itu dari mana, Kak? Itu dari 1.700 dikali 820. Lalu sisanya kan 2.000 dikurangi 1.700. Sisanya masih 300 dengan harga 820. Dengan total ini. Lalu yang 1.000 itu turun ke bawah. Dengan harga 830 dengan total segini. Lalu di tanggal 20 kita membeli lagi sejumlah 2.000 dengan harga 850 dengan total persediaan yaitu 1.700.000. Lalu kita pindahkan lagi di kolom persediaan. Yang dua tadi 300 sama 1.000 itu turun. Terus ditambah lagi yang 2.000 itu dikali 850. Jadi 1.700.000. Nah, habis itu ada penjualan lagi yaitu 1.500. Nah, 1.500 itu didapatkan dari 300 itu dengan harga 820. Lalu kita ambil lagi di yang 1.000 dengan harga 830. Kita ambil lagi yang 200. Kita ambil lagi 200 dari harga yang 850. Lalu kita kan sisanya masih 1.800 kan, dari 2.000 kurangi 200. Nah, 1.800 ini dikali 850. Totalnya jadi 1.530. Nah, ini untuk metode FIFO. Lalu bagaimana sih metode average-nya? Ayo kita lanjut. Nah, jadi ada sedikit perbedaan dari metode FIFO sama average. Kalau average itu kan rata-rata. Nah, tadi kan persediaan awal ada 4.000. 4.000 dikali 800. Totalnya 3.200.000. Lalu tanggal 3 kan ada pembelian. Pembelian itu dengan 2.000 unit dengan harga 820. Jadinya kan 1.640. Nah, dari sini kita masuk ke kolom persediaan. Kak, kenapa 6.000? Nah, jadi gini teman-teman. 6.000 dihasilkan dari 4.000 persediaan awal ditambah 2.000 yang kita beli tadi. Jadi 6.000. Nah, untuk menentukan harga per unit itu yaitu kita cari totalnya dulu. Total ini caranya harga persediaan yang awal ini atas ini ditambah dengan harga ini yang kita beli tadi. Di total 3.200.000
ditambah 1.640.000. Jadinya 4.840.000. Nah, habis itu untuk menentukan harga pokok per unit yaitu dengan cara 4.840.000 dibagi dengan jumlah unit yang ini, penjumlahan ini tadi. Tuh. Nah, selanjutnya ada di tanggal 6. Tanggal 6 itu ada penjualan. Penjualan ini kan tadi ada 2.500 unit penjualan. Terus kenapa 806,67 harganya per unitnya? Ini kalau penjualan ini, harga ini per unit dihasilkan dari harga yang ini, kita samakan. Beda dari penjualan, dari pembelian. Kalau dari pembelian, harga ini itu dihasilkan dari penjumlahan totalnya, total terus dibagi unitnya gitu. Jadi pas waktu penjualan ini 2.500 dikali 806,67 hasilnya 2.016.667 gitu. Lalu di persediaan ini kenapa 3.500? Nah, 3.500 itu dari 6.000 dikurangi 2.500. Jadi kan 3.500. Harganya itu masih tetap sama, diturunkan gitu. Terus ini kali ini hasilnya ini. Dari 3.500 dikali 806,67. Totalnya 2.823.333 gitu. Lalu ada pembelian lagi. Nah, ini kayak tadi teman-teman. Kan tadi masih sisa 3.500. Ini dijumlah jadi 4.500. Lalu total yang tadi setelah penjualan itu ditambah dengan ini. Jadinya totalnya yaitu 3.653 sekian. Lalu harga pokok per unitnya itu dihasilkan dari ini, total ini dibagi dengan unit gitu. Terus selanjutnya, jadi hasil akhir di metode average ini yaitu 1.800 dengan harga 834,97 dengan total 1.502.949. Nah, kan ini persediaannya sama, tapi di harga per unitnya itu lebih kecil yang average gitu teman-teman. Mungkin itu contoh yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di AIS berikutnya. Dadah.